Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Langit malam tampak gelap, awan hitam menggantung berat menutupi cahaya bulan yang seharusnya bersinar terang. Di sebuah gedung besar dengan warna merah mencolok, Karim merapikan peralatan kerjanya dengan tergesa-gesa. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Dia terlambat dari yang telah direncanakannya. Ia bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, biasa disebut Si Merah. Malam itu, perasaannya tidak enak. Entah mengapa, sejak sore tadi, hatinya gelisah, tanpa alasan yang jelas. Ia sering merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Meski setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Seolah-olah ada mata tak kasat mata yang menatapnya. "Karim, lo udah dapat izin pulang lebih awal?" Suara rekan kerjanya yang bernama Andre membuyarkan pikirannya. "Udah, Dre. Tadi gua udah izin. Soalnya ada urusan keluarga yang penting," jawab Karim sambil menghela napas. Andre menatap Karim dengan serius. "Lo yakin mau pergi sekarang? Di luar hujan, bro. Jalan ke arah Banten jauh dan gelap banget nanti. Apalagi sekarang lagi hujan deres. Jangan sampai lo malah kena musibah di jalan." Karim tersenyum tipis. Ia tahu Andre tidak sedang bercanda. Jalan menuju Kabupaten Banten memang terkenal sepi dan penuh pepohonan lebat, apalagi kalau sudah melewati tengah malam. Namun, sesuatu dalam dirinya memaksa untuk tetap berangkat. "Kalau nggak penting sih, gue juga ogah, Dre. Tapi ada yang harus gue urus. Lo doain aja, gue nggak kenapa-kenapa." "Sorry ya, Dre. Gue pergi duluan ya." Tanpa menunggu jawaban dari Andre, Karim berjalan cepat ke parkiran. Mobilnya, sebuah sedan tua berwarna hitam, sudah menunggu di sana. Ia masuk dan menyalakan mesin, lalu segera melaju menuju tempat tujuan, yaitu rumah Mbak Ana. Perjalanan di malam hari selalu membawa suasana yang berbeda. Hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan yang semakin sepi. Lampu jalan yang redup hanya menambah kesan mencekam. Saat Karim menginjak pedal gas, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar. "Cepatlah, jangan sampai terlambat." Dia sudah mulai bergerak. Karim merasakan bulu kuduknya berdiri. Pengirim pesan itu adalah Mas Fahri, suami Mbak Ana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya pesan singkat yang semakin membuat hatinya gelisah. Apa maksudnya? Dia sudah mulai bergerak. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah ada seseorang yang membahayakan Mbak Ana? Atau ini sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ancaman manusia? Setiap kali ia bertanya-tanya, bayangan wajah Mbak Ana yang pucat dan ketakutan melintas di benaknya. Ia ingat, beberapa hari lalu, Mbak Ana meneleponnya dengan suara yang penuh kepanikan. "Karim, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang ingin mengambilku." Saat Karim bertanya lebih lanjut, telepon tiba-tiba terputus. Dia duduk di dalam mobil dengan hujan yang semakin deras dan petir yang bergemuruh di langit, membuat suasana menjadi lebih tegang. Ia mulai merasa keputusan untuk datang ke rumah Mbak Ana bukanlah sekadar pilihan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di sana. Jalanan menuju Kabupaten Banten semakin gelap. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan tampak seperti bayangan hitam raksasa yang mengintai. Beberapa kali, Karim merasa melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Namun, semakin jauh ia berkendara, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pertama, udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Meskipun AC tidak menyala, ia bahkan bisa melihat uap napasnya sendiri. Lalu, aroma yang aneh mulai tercium seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Jantung Karim berdetak lebih cepat.
Puncaknya terjadi saat ia melintasi sebuah jembatan tua. Di sisi kiri jalan, samar-samar ia melihat sosok seseorang berdiri di bawah hujan. Seorang perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang kusam dan basah. Ia berdiri diam menghadap ke jalan, tetapi wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya yang menempel di wajah. Karim mengerutkan dahi. Itu orang apa bukan? Kok sendirian di tengah hujan? Mobilnya melaju pelan. Namun, saat ia berpapasan dengan sosok itu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Wanita itu tiba-tiba menoleh. Bukan menoleh seperti manusia biasa. Lehernya terpelintir 180 derajat, menampilkan wajahnya yang kosong tanpa mata. Hanya rongga hitam yang menganga dalam. Karim menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melesat melewati jembatan, tetapi suara tawa lirih terdengar mengikuti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh ke kaca spion. Ia tahu, kalau ia melihat ke belakang, mungkin sosok itu masih ada di sana, menatapnya. Mobilnya semakin melaju cepat. Kini, ia hanya punya satu tujuan. Segera sampai di rumah Mbak Ana, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya Karim sampai. Rumah Mbak Ana berada di pinggiran desa, sedikit jauh dari pemukiman lain. Bangunannya besar, tetapi terlihat tua dan tidak terlalu terawat. Lampu depan rumah menyala redup, memberikan suasana yang lebih menyeramkan. Di depan rumah, Mas Fahri sudah menunggunya. Namun, Karim segera menyadari sesuatu yang aneh. Mas Fahri tidak sendirian. Di sampingnya berdiri 2 orang asing. Seorang pria tua dengan janggut putih dan seorang wanita muda berwajah datar. Pria tua itu mengenakan baju koko lusuh dan menggenggam tasbih besar di tangannya. Sementara perempuan di sampingnya mengenakan kebaya hitam, rambutnya panjang tergerai, dan tatapannya kosong. Saat Karim turun dari mobil, pria tua itu menatapnya tajam. "Kau yang bernama Karim?" Karim mengangguk pelan. "Perkenalkan, aku Pak Jahuri dan ini putriku, Sri Melati." Pria itu memperkenalkan diri. "Kami datang karena rumah ini sudah lama tidak aman." Karim merasakan ketegangan di udara. "Apa maksudnya?" Mas Fahri menatapnya dengan ekspresi putus asa. Makhluk itu, dia sudah mulai menunjukkan wujud aslinya. Sebelum Karim bisa bertanya lebih lanjut, terdengar suara dari dalam rumah. "Kalian sudah datang." Suara itu berasal dari seorang wanita, tetapi terdengar lemah dan penuh kelelahan. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata cekung. Dia adalah Mbak Ana. Namun, yang membuat Karim merinding adalah ekspresinya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang lega karena kedatangan mereka. Ia justru terlihat seperti seseorang yang telah menyerah. Mbak Ana berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Matanya cekung, seolah tidak tidur berhari-hari. Tubuhnya tampak lebih kurus dibandingkan terakhir kali Karim melihatnya. Namun, yang paling membuat Karim merinding adalah ekspresinya tatapan kosong, tanpa emosi, tanpa harapan. "Masuklah." Suara Mbak Ana terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Mas Fahri segera berlari ke arah istrinya, meraih tangannya dengan cemas. "Ana, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu keluar?" Mbak Ana hanya menatapnya sebentar sebelum berbisik, "Sudah terlambat." Dia sudah ada di sini. Jantung Karim berdetak lebih cepat. "Siapa yang sudah ada di sini?" tanyanya. Tapi Mbak Ana tidak menjawab. Pak Jahuri dan Sri Melati berjalan mendahului mereka masuk ke dalam rumah. Begitu Karim melangkahkan kakinya melewati pintu, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Bau dupa menyengat tercium dari dalam, bercampur dengan aroma lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ruang tamu tampak berantakan. Ada bekas abu dupa yang berserakan di lantai, kain putih yang dipenuhi bercak kuning kecoklatan, serta beberapa botol kecil berisi cairan hitam. Karim melihat beberapa kertas bertuliskan huruf-huruf Arab berserakan di meja, seolah seseorang telah mencoba melakukan ritual tetapi gagal. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Pak Jahuri dengan suara berat. Ia menoleh ke Mas Fahri.
Di mana benda itu? Mas Fahri ragu sejenak sebelum menunjuk ke meja di sudut ruangan. Ada di situ. Aku sudah menyimpannya sesuai permintaanmu. Karim mengalihkan pandangannya ke arah meja. Ada sesuatu yang dibungkus kain putih di sana. Pak Jauhri berjalan mendekat, membuka kain tersebut dengan perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah botol kaca berisi cairan kehitaman yang tampak kental, seperti darah mengering. Karim mengerutkan dahi. Apa ini? Pak Jauhri menghela napas. Ini adalah penjara bagi makhluk itu. Karim menelan ludah. Penjara? Maksudnya bagaimana? Sri Melati, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Makhluk itu pernah disegel dalam botol ini bertahun-tahun lalu. Tapi sekarang, segel itu mulai melemah. Ada seseorang di rumah ini yang membuatnya bisa keluar. Mata mereka semua beralih ke Mbak Ana. Mbak Ana tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri, menggigit bibir seolah menahan sesuatu. Aku tidak sengaja, katanya lirih. Mas Fahri memandang istrinya dengan cemas. Apa yang terjadi sebenarnya, Ana? Mbak Ana gemetar. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Aku tidak tahu kalau dia akan marah. Angin dingin berhembus, membuat lilin-lilin di sudut ruangan berkedip. Karim mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah ini. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Pak Jauhri bergerak cepat. Ia mengambil kain putih lain dari tasnya dan mulai menyiapkan tempat di tengah ruangan. Ia menaburkan garam di sekelilingnya, membentuk lingkaran besar, lalu menempatkan botol kaca di tengah-tengah. Sri, siapkan dupa. Sri Melati mengeluarkan dupa dari kantong kecilnya dan menyalakannya. Aroma pekat mulai memenuhi ruangan. Mas Fahri tampak gelisah. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus mengunci makhluk itu kembali, kata Pak Jauhri tegas. Tapi sebelum itu, kita harus menarik sisa kekuatannya yang masih melekat di rumah ini. Karim tidak begitu mengerti apa yang dimaksud, tapi ia bisa merasakan aura gelap yang semakin pekat. Pak Jauhri mulai melantunkan doa dalam bahasa yang terdengar sangat tua. Sri Melati mengikuti dengan mata tertutup, mengayunkan dupa ke segala arah. Asap membubung tinggi, menari-nari di udara. Saat itulah terdengar suara aneh. Suara seperti benda berat jatuh terdengar dari lantai atas. Mbak Ana langsung mencengkeram lengan Mas Fahri dengan erat. Dia di atas, bisiknya ketakutan. Mereka semua menoleh ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. Lampu di koridor atas berkedip beberapa kali, lalu padam total. Jangan ada yang naik ke atas, perintah Pak Jauhri. Itu cuma gangguan. Kita harus tetap fokus. Namun, Karim bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada suara langkah kaki di atas menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki patah. Sementara itu, Pak Jauhri terus melantunkan doa-doanya. Asap dupa semakin menebal, mengisi seluruh ruangan. Lalu, sesuatu terjadi. Pintu dapur terbanting dengan keras, seolah ada seseorang yang menendangnya dari dalam. Mbak Ana berteriak. Mas Fahri segera menarik istrinya ke dalam lingkaran garam, sementara Karim merasa lututnya melemas. Di dalam kegelapan dapur, Karim melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan kurus, berdiri diam, tidak memiliki wajah, hanya rongga kosong di mana seharusnya ada mata dan mulut. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah sedang mengamati mereka. Pak Jauhri membuka mata, wajahnya serius. Kita harus cepat, kalau tidak, dia akan mengambil nyawa seseorang malam ini. Angin dingin kembali berhembus, kali ini lebih kuat. Lilin-lilin yang menyala di sudut ruangan mulai berkedip liar, sebelum akhirnya padam satu persatu. Mbak Ana mulai menangis. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Sri Melati berjalan mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Kamu harus kuat. Kalau tidak, dia akan semakin kuat. Di sudut ruangan, Karim mulai merasakan tekanan di dadanya, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang duduk di atasnya, menekan paru-parunya hingga ia sulit bernapas. Sial, ada yang menekan dadaku, katanya tersengal. Mas Fahri juga mulai merasa sesak. Aku juga. Aku merasa
Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba terlempar ke dinding dengan keras. Mbak Ana menjerit. Karim langsung menghampiri Mas Fahri yang kini tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan. Pak Jahuri semakin cepat membaca doa-doanya. Sri Melati menambahkan lebih banyak garam ke dalam lingkaran. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik bayangan, terdengar suara bisikan. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Suara itu terdengar serak dan sangat berat. Karim merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melihat bayangan hitam itu semakin besar. Pak Jahuri menutup mata. Ia menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara tegas, "Kita hanya punya satu cara terakhir." Ruang tamu terasa semakin mencekam. Udara dingin yang menusuk tulang mengelilingi mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang merayapi setiap sudut ruangan. Karim masih berlutut di samping Mas Fahri yang tergeletak di lantai setelah dilempar oleh kekuatan tak terlihat. Nafas Mas Fahri tersengal. Darah merembes dari pelipisnya. Pak Jahuri berdiri tegak di tengah lingkaran garam yang sudah nyaris rusak. Suara doa-doanya semakin lantang, tetapi bayangan hitam yang tadi muncul di dapur kini semakin besar, semakin nyata. Dan saat itulah ketukan keras terdengar. Semua terdiam, mencoba mencari asal ketukan tersebut. Ketukan itu datang dari salah satu kamar. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tidak ada seorang pun di lantai atas. Mbak Ana menjerit pelan, mencengkeram lengan suaminya. Matanya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Tidak, dia ada di sana, bisiknya gemetar. Karim menoleh ke arah tangga. Cahaya dari lilin yang tersisa bergetar pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seolah hidup. Lalu, terdengar suara langkah. Salah satu pintu kamar di lantai atas terbuka perlahan. Dari celah pintu yang menganga, tampak sesosok bayangan berdiri diam, mengintip ke bawah. Tidak jelas wajahnya, hanya sebuah bentuk samar seperti manusia, tetapi matanya 2 titik merah menyala. Di dalam kegelapan, sesuatu berdiri di sana, mengawasi mereka. Dan kemudian, pintu terbuka lebih lebar. Pak Jahuri menghentikan doanya sesaat, menoleh ke arah tangga dengan raut wajah tegang. Ia tahu, makhluk itu semakin kuat. Ritual mereka tidak berjalan sesuai rencana. Lingkaran garam sudah rusak, bisiknya. Sri Melati menggigit bibirnya, memeluk tubuhnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Pak Jahuri menatap Karim dan Mas Fahri. Seseorang harus naik ke atas. Karim tersentak. Apa maksudnya? Untuk apa kita ke atas? Kita harus memastikan dari mana asal gangguan ini. Jika kita hanya berdiam diri, dia akan turun dan menjemput kita satu persatu. Mbak Ana menggeleng kuat. Jangan ke atas. Dia ada di sana. Aku pernah melihatnya. Karim menatapnya penuh tanya. Apa maksudmu? Mbak Ana mulai menangis. Suaranya terdengar lirih. Malam itu, sebelum semua ini terjadi, aku mendengar suara di atas. Aku pikir Fahri yang pulang larut, jadi aku naik untuk mengecek. Tapi ketika aku membuka pintu kamar, aku melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Dia tidak punya wajah, tapi aku bisa mendengar napasnya, berat dan berbau busuk. Karim merinding, dan saat aku hendak lari, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Aku terkunci di dalam dengan dia. Suasana di ruangan menjadi semakin mencekam. Mas Fahri menarik istrinya ke dalam pelukannya. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Mbak Ana menangis makin keras. Aku takut. Aku pikir kalau aku diam saja, dia akan pergi. Tapi sekarang dia malah semakin nyata. Pak Jahuri menarik napas dalam. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus naik ke atas. Karim menggenggam senter arat-urat saat menaiki tangga dengan perlahan. Langkahnya terasa berat
seolah ada tangan tak terlihat yang berusaha menariknya mundur. Di belakangnya, Mas Fahri dan Sri Melati mengikuti dengan hati-hati, sementara Pak Jahuri berjalan paling akhir. Mulutnya terus melantunkan doa. Di atas, udara lebih dingin daripada di bawah. Bau anyir dan busuk semakin menyengat, membuat perut Karim mual. Sesampainya di depan kamar yang pintunya terbuka, mereka berhenti. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Tetapi, tidak cukup untuk melihat dengan jelas. Namun, Karim bisa merasakan sesuatu ada di dalam. Sri, nyalakan dupa. Perintah Pak Jahuri. Sri Melati buru-buru menyalakan sebatang dupa dan mengayunkannya ke udara. Asap putih mengepul, menari-nari di udara, seolah tertarik oleh sesuatu di dalam ruangan. Dan kemudian, suara nafas kasar terdengar dari sudut ruangan. Karim mengarahkan senternya ke sana. Dan benar saja, sosok itu berdiri diam di sudut. Lebih tinggi dari manusia biasa, tubuhnya kurus kering seperti tulang yang hanya dibungkus kulit. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya yang tidak berbentuk. Dan ketika senternya menyinari sosok itu, ia mulai bergerak. Perlahan, kepala itu terangkat. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip keras, lalu mati total. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya, membuat mereka terjebak di dalam. Mbak Ana yang masih di bawah berteriak panik, "Buka pintunya, cepat keluar!" Karim mencoba menarik gagang pintu, tetapi terasa seolah ada tangan lain yang menahannya dari luar. Sementara itu, sosok di sudut ruangan mulai mendekat. Napasnya semakin terdengar jelas berat, serak, seperti seseorang yang sekarat. Pak Jahuri bergegas menaburkan garam ke lantai. Jangan biarkan dia mendekat. Tetapi terlambat. Sosok itu kini sudah berdiri di depan mereka. Mata merah menyala itu kini semakin dekat. Dan kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu tersenyum. Bibirnya yang robek membentuk senyuman lebar, memperlihatkan jiji-jiji hitam dan busuk di dalamnya. Kalian tidak akan bisa lari. Suara itu terdengar seperti berasal dari berbagai penjuru ruangan. Tiba-tiba, Karim merasa dadanya berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, pintu di belakang mereka terbuka sendiri. Di baliknya, ada lorong gelap yang sebelumnya tidak pernah ada. Angin dingin berembus dari dalam lorong, membawa bau busuk yang lebih menusuk daripada sebelumnya. Campuran anyir darah dan daging yang membusuk. Sri Melati menutup hidungnya, menahan rasa mual. Ini tidak mungkin. Ruangan ini tidak ada sebelumnya. Karim merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke belakang sosok mengerikan yang tadi berdiri di sudut ruangan menghilang. Tapi, ia bisa merasakan sesuatu masih mengawasi mereka. Pak Jahuri melangkah maju, menatap lorong yang terbuka. Kita tidak punya pilihan, katanya. Suaranya dalam dan mantap. Jika kita tetap di sini, dia akan kembali. Mas Fahri mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Jadi, kita harus masuk ke sana? Pak Jahuri menatap lorong gelap itu dengan penuh kewaspadaan. Entitas ini sedang bermain dengan kita. Kita sudah masuk ke dalam perangkapnya. Jika kita lari, kita hanya akan tersesat di dalam kegelapan yang ia ciptakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Karim, suaranya bergetar. Pak Jahuri menatap mereka satu persatu. Kita maju. Kita hadapi dia. Tidak ada yang ingin melangkah lebih dulu. Tetapi mereka tahu, mereka tidak punya pilihan. Pintu kamar di belakang mereka telah tertutup kembali, menghilangkan jalan kembali. Akhirnya, dengan senter di tangan, Karim melangkah lebih dulu. Yang lain mengikutinya dengan hati-hati, memasuki lorong yang seakan tak berujung. Dan begitu kaki terakhir melewati ambang pintu, pintu di belakang mereka menutup sendiri, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat.
Cahaya senter Karim menerangi lorong sempit yang terasa semakin dingin. Dindingnya berlumut, seperti bagian rumah yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah, seolah ingin memperingatkan bahwa mereka tidak seharusnya ada di sini. Mereka berjalan dengan langkah hati-hati. Lorong itu panjang, jauh lebih panjang dari ukuran rumah yang mereka tempati. Tempat apa ini? Kenapa tempat ini bisa ada di dalam rumah kita? Bisik Mbak Ana dengan suara gemetar. Tak ada yang bisa menjawab. Dan saat itu, suara napas berat itu terdengar lagi. Karim menelan ludah. Senter di tangannya bergetar. Ia menyorot ke arah dinding di depan. Sebuah bayangan melintas cepat. Sri Melati tersentak, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Berhenti, dia ada di sekitar kita, bisik Pak Jahuri. Di ujung lorong, samar-samar tampak sebuah pintu kayu tua dengan ukiran aneh di permukaannya. Kita ke sana, kata Pak Jahuri. Mereka berjalan lebih cepat. Tetapi sebelum bisa mencapai pintu itu, kalian semua milikku. Sebuah suara berbisik dari belakang. Karim menoleh, dan yang lain ikut melihat. Di belakang mereka, lorong yang seharusnya kosong kini penuh dengan bayangan hitam yang bergerak. Bayangan itu perlahan membentuk sosok tinggi, kurus, dengan mata merah membara, makhluk yang mereka lihat sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia bergerak ke arah mereka. "Masuk ke dalam!" teriak Pak Jahuri. Tanpa pikir panjang, Karim meraih gagang pintu dan mendorongnya kuat-kuat. Pintu tua itu terbuka dengan keras, dan mereka semua segera masuk ke dalam ruangan di baliknya. Begitu semua telah masuk, Pak Jahuri membanting pintu dan menekannya dengan seluruh kekuatannya. Sesuatu di luar mulai menghantam pintu, mencoba menerobos masuk. Mbak Ana menangis dalam diam. Tubuhnya menggigil ketakutan. Mas Fahri menarik napas panjang dan menoleh ke sekeliling. Mereka berada di sebuah ruangan kuno yang dipenuhi benda-benda ritual. Di tengah ruangan terdapat sebuah kursi kayu besar, dan di atasnya duduk sesosok tubuh tanpa kepala dengan tangan yang menghitam seperti arang. Dan di sekeliling kursi itu ada lilin-lilin yang masih menyala, seolah seseorang baru saja melakukan ritual. Karim menelan ludah. Apa ini tempatnya? Pak Jahuri berjalan mendekati kursi itu. Matanya menyipit tajam. Ini tempat pemujaan. Sri Melati mundur beberapa langkah. Pemujaan? Kepada siapa? Pak Jahuri menyentuh kursi itu, dan tiba-tiba semua lilin padam secara bersamaan. Ruangan langsung gelap gulita. Dan saat itulah mereka mendengar sesuatu, suara langkah kaki dari berbagai arah, dan kemudian terdengar suara bisikan. "Kalian datang terlambat." Sebuah suara berbisik dari sudut ruangan. Karim mengarahkan senternya ke arah suara itu. Di sana berdiri sesosok wanita berpakaian putih kotor dengan wajah yang sepenuhnya tertutupi rambut panjangnya. Ia berdiri diam, tubuhnya gemetar, dan perlahan ia mengangkat wajahnya. Di balik rambutnya yang panjang, terlihat senyum lebar mengerikan yang terbentuk dari luka robek di pipinya. "Sekarang kalian tidak akan bisa keluar." Suara itu menggema di ruangan yang gelap. Karim menyorotkan senternya ke arah sosok wanita berpakaian putih kotor itu. Tangannya gemetar, dadanya naik turun cepat. Wanita itu berdiri di sudut ruangan. Wajahnya setengah tersembunyi oleh rambut panjang dan kusut. Namun, senyum robek itu terlihat jelas dalam cahaya redup. Gigi-gigi hitam dan busuk. Darah kering menempel di sudut bibirnya. Dan matanya kosong, seperti lubang tanpa dasar. Mbak Ana tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Sri Melati mencengkram erat lengan Mas Fahri, yang juga terlihat pucat pasi. Siapa kamu?" tanya Pak Jahuri. Suaranya tenang, tapi ada nada kewaspadaan yang jelas.
Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, kepala sedikit miring ke samping, seakan sedang memeriksa mereka satu persatu. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa itu bukan berasal dari tenggorokannya, seolah berasal dari sudut sadit ruangan. Karim mundur selangkah. Kita harus keluar dari sini, bisiknya. Pak Jahuri mengangguk, tapi bukan dengan cara biasa. Tempat ini sudah menjadi bagian dari dunianya, dan sebelum mereka bisa bergerak, wanita itu melompat. Mbak Ana menjerit ketika wanita itu menerjang ke arahnya. Rambut panjangnya terurai liar, kukunya yang tajam terulur ke depan, mencoba meraih tubuh Mbak Ana. Pak Jahuri menaburkan segenggam garam ke arahnya, membuat wanita itu berhenti dan berteriak melengking. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ia merangkak cepat ke sudut ruangan, bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia. "Cepat! Sekarang!" teriak Pak Jahuri. Mereka segera bergerak ke pintu yang berada di seberang ruangan. Karim meraih gagang pintu, tetapi pintu itu terkunci. "Tidak bisa dibuka!" teriaknya, panik. Wanita itu mulai bergerak lagi. Perutnya menghadap ke atas. Kepalanya menoleh tak wajar, dan kakinya mencakar lantai. Sri Melati mulai membaca doa. Suaranya bergetar hebat. Mas Fahri mencoba membantu Karim menarik pintu. Sementara Pak Jahuri mencari sesuatu di dalam tas kecilnya. Wanita itu semakin dekat. Lalu, ia berhenti. Ia mendongak dan tersenyum lebih lebar. Seseorang harus tetap di sini. Seketika, ruangan mulai bergetar. Dinding-dindingnya berubah gumbar-gambar. Aneh muncul. Seperti wajah-wajah manusia yang menyatu dengan tembok. Mereka menangis, merintih, berteriak. Tiba-tiba, Karim merasakan sesuatu. Udara tiba-tiba terasa sangat dingin. Ia melihat ke tangannya. Jari-jarinya mulai berubah, menghitam. "Kenapa tanganku begini?" Pak Jahuri menatapnya dengan mata lebar. Pak Jahuri menarik Karim menjauh dari pintu. "Dengar, entitas ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Dia menginginkan seseorang untuk tetap berada di sini, menggantikan korban sebelumnya." Karim menatapnya dengan panik. "Apa maksudmu? Aku tidak mau mati di sini." Sri Melati menangis. "Tidak, tidak ada yang bisa kita korbankan." Wanita itu mendekat, merangkak lebih cepat ke arah mereka. Darah mulai mengalir dari dinding. Lantai terasa seperti menyerap tubuh mereka sedikit demi sedikit. "Kita harus melakukan sesuatu," ucap Mas Fahri. Pak Jahuri menggertakkan giginya. Ada satu cara. Ia mengeluarkan pisau kecil, berukir dari tasnya. Jika seseorang menawarkan jiwanya secara sukarela, yang lain bisa pergi. Semuanya terdiam. Sementara itu, wanita itu semakin dekat. Matanya menatap mereka dengan lapar. Pak Jahuri menatap Karim, lalu ke yang lain. Siapapun yang tinggal akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Semuanya menahan napas. Dan tiba-tiba, seseorang berkata, "Aku akan melakukannya." Semua menoleh. Sri Melati berniat mengorbankan dirinya. Matanya penuh air mata. Tetapi ada keteguhan di sana. "Jika aku tidak melakukannya, kita semua akan mati di sini," katanya pelan. Mbak Ana menggeleng kuat. "Tidak, jangan." "Tidak ada pilihan lain," kata Sri Melati. Ia menatap Pak Jahuri. "Cepat lakukan sebelum dia menyerang lagi." Wanita itu kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Pak Jahuri mulai membaca mantra. Sri Melati berlutut di tengah ruangan, tangannya mengepal erat. "Maafkan aku," bisiknya. Karim, Mas Fahri, dan Mbak Ana hanya bisa menangis. Pak Jahuri mengangkat pisau, lalu menusukkannya ke tanah. Ruangan bergetar hebat. Jeritan mengerikan memenuhi udara. Tubuh Sri Melati tiba-tiba bersinar terang. Sementara wanita mengerikan itu mulai terbakar dalam api hitam. Dinding-dinding retak wajah-wajah yang tertanam di dalamnya menjerit sebelum menghilang. Karim merasakan gravitasi menarik tubuhnya ke belakang, seolah sesuatu sedang menghisap mereka.
keluar dari tempat ini. "Ayo cepat kita pergi," teriak Pak Jahuri. Mereka semua berlari ke pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Sebelum Karim melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Sri Melati masih di sana. Dia tersenyum. Kemudian, dia lenyap dalam kegelapan. Mereka tersentak. Tiba-tiba, mereka sudah berada di ruang tamu rumah itu. Matahari mulai terbit di luar. Semua terdiam. Napas mereka masih tersengal. Dia benar-benar pergi, bisik Mbak Ana. Pak Jahuri menundukkan kepala. Dia menyelamatkan kita. Karim mengepalkan tangan. Air mata jatuh dari matanya. Dan di luar rumah, angin bertiup pelan, seolah-olah seseorang masih mengawasi mereka.